Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai nama channel YouTube aku, review channel. Jadi aku bakal terus nge-review produk-produk yang bermanfaat. Semoga kalian gak bosan ya. Nah, kali ini aku mau nge-review gendongan M-Shape. Nah, gendongan M-Shape aku punya itu dari Catalina NN. Nah, sebenarnya gendongan M-Shape ini masih pro dan kontra. Bukan pro dan kontra antara dokter dan dokter, tapi antara ibu mele ibu zaman now dengan ibu zaman dulu. Nah, jadi menurut ibu zaman dulu, gendongan M-Shape ini tidak direkomendasikan oleh mereka karena bikin kaki bayi itu berbentuk O gitu kan, berbentuk O gini. Jadi kaki bayi itu yang tadinya lurus gini bisa begini kalau pakai si gendongan M-Shape ini. Tapi jurnal membuktikan bahwa menurut dokter gendongan M-Shape ini bagus banget untuk bayi. Kenapa? Karena posisi M-Shape ini adalah posisi bayi di dalam perut ibunya, dan bayi ketika dipakaikan gendongan M-Shape ini, dia merasa lebih hangat dan dia bisa mendengar detak jantung ibunya gitu. Jadi sebenarnya kaki berbentuk O itu bukan karena pakai gendongan M-Shape, tapi karena faktor keturunan. Kalau misalnya ibu dan bapaknya ada kakinya berbentuk O, nah itu bisa diturunkan ke anaknya, bukan karena gendongan M-Shape ini. Terus gendongan M-Shape yang aku punya ini merek Catalina ANN. Nah, ini aku belinya di marketplace hijau. Nah, jadi kalau kalian mau beli ini itu sesuai dengan berat badan ibu gitu kan. Nah, untuk kainnya kayak gini, kalian bisa lihat tuh, seratnya halus dan ini seperti kaos tapi nggak melar. Jadi kalau kalian beli harus sesuai dengan berat badan ibu ya, atau berat badannya si penggendong. Nah, terus untuk dalamnya itu kayak gini. Nah, untuk cara pakainya nanti aku langsung praktekkan ke baby aku. Jadi untuk gendongan M-Shape-nya itu kayak gini tuh, dia ada luar dalam itu ada mereknya Catalina ANN. Di marketplace hijau aku belinya 65.000, sudah sama penyangga punggungnya. Jadi kita nggak takut kalau bayi kita itu bakal kejungkang gitu, karena dia ada penyangganya ini. Nah, nanti langsung aku praktekkan aja sama baby aku. Untuk jahitannya, ini tuh jahitannya rapi banget, terus double gitu. Nah, jadi kita nggak bakal takut kalau bayi kita itu bakal kelepas gitu dari ini gendongannya. Nah, terus ini jahitannya tuh rapi banget kan, bagus banget, kainnya juga nggak melar. Jadi insya Allah ini tuh lebih aman daripada gendongan yang yang kainnya panjang itu. Tapi sebenarnya sih kembali lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini sebenarnya ini tuh penyangga punggungnya si bayi. Nah, tapi dia itu two in one, dijadikan tas, bisa jadikan tas kalau lagi nggak dipakai. Nah, jadi tinggal dimasukkan gendongannya ini, tinggal diserut gini tuh, tinggal digantung. Tapi kalau dipakai ini tuh jadi penyangga. Nah, di dalamnya tuh tinggal kita balik gini terus. Nah ini penyangganya. Nah, kalau penyangganya itu tanpa ukuran karena dia kan panjang banget, jadi tinggal kita nyesuaikan sama berat badan kita aja gitu tuh. Jadi ini tuh bagus banget, kalau aku pakai bayi aku juga nyaman gitu kan, karena sebenarnya bayi aku tuh nggak suka digendong, tapi kalau dipakai gendongan ini dia tuh jadi anteng banget gitu. Nah, nanti cara pakainya langsung aku praktekkan aja ke babyku. Yang pertama, kita cuci dulu kainnya sebelum dipakaikan ke bayi. Nah, ini ada 2 layer, dirapikan dulu. Nah, ini aku pakai merek Catalina ANN ya, tuh ada tagnya. Terus aku pakai ukuran XL. Nah, untuk ukuran ini tergantung berat badan ibu dan bayi. Terus layernya itu nanti kita masukkan ke badan kayak gini. Nah, jadi bentuknya itu seperti selempang.
dirapikan dulu. Kenapa dirapikan terus? Supaya posisi bayi nanti ketika masuk lebih gampang gitu kan. Nah, terus layer keduanya itu kita turunkan seperti ini, turunkan total, karena nanti akan membentuk M shape atau menyilang gitu kan. Nah, jadi bentuk bayi itu seperti M kakinya. Nah, makanya namanya gendongan M shape gitu. Nah, sekarang kita ambil bayinya. Jadi kalau mau pakai gendongan M shape ini, si bayi ditaruh dulu ya sebelum dipakaikan gitu. Nah, ini kan kain gendongannya ada di bahu kanan, jadi letakkan kepala bayi itu di bahu kiri, jadi lebih memudahkan proses pemasangannya gitu kan. Kelihatannya mungkin agak ribet, tapi sebenarnya ini nggak ribet kalau sudah terbiasa gitu kan. Nah, jadi ini si bayi mungkin bakal rewel ketika pemakaian si gendongan ini untuk pertama kalinya, tapi untuk selanjutnya dia nggak bakal rewel kok. Nah, terus kita lanjut di layer kedua, dirapikan sambil dirapikan, jadi biar si bayi ini merasa nyaman, terutama di bagian bokongnya, karena itu kan menyangga badannya si bayi gitu kan. Harus rapi, benar-benar rapi biar si bayi ini merasa nyaman gitu kan menggunakan gendongan M shape ini. Nah, dia bakal rewel gitu kan di pemakaian, di saat proses pemakaian gitu kan. Nah, jadi bentuknya itu kayak gini, kakinya itu akan membentuk M tuh. Si bayi rewel karena mungkin belum terbiasa dengan gendongan ini, digoyang-goyangin aja dulu. Nah, terus dia bakal diam kok tuh. Nah, ini posisi belakangnya, ini posisi depannya. Terus sekarang kita pakaikan lagi penyanggahnya. Nah, ini kan tadi tasnya, jadi tasnya itu bentuknya 2 in 1. Kalau kita balik, dia bisa menjadi penyanggah belakangnya si bayi, karena tulang belakangnya bayi kan masih rawan, jadi kayak lebih safety gitu. Kita pakaikan penyanggahnya ini. Nah, ini tinggal disilang aja di belakangnya, terus di silang belakang, di silang depan, udah deh jadi kayak gitu. Jadi si bayi bakal tetap merasa aman. Kalau kepalanya mau dimasukkan ke dalam juga bisa, nggak dimasukkan juga bisa. Nah, ini posisi belakangnya ketika dipakaikan penyangga juga. Nah, tuh bayi akan merasa nyaman ya, karena ini memang posisi ternyamannya si bayi ketika di dalam perut. Dia bisa mendengar detak jantung ibunya. Lanjut, ini posisi yang kedua. Nah, posisi yang kedua ini paling sering digunakan para ibu-ibu, dan ini anti ribet-ribet klep gitu kan. Nah, dirapihkan dulu, terus dimasukkan ke dalam badan. Nah, berhubung posisi ini bayiku nggak suka, jadi aku nggak bisa praktekin ke bayiku daripada dia nangis, karena dia memang benar nggak suka. Dia kayak merasa umurnya dia tuh udah nggak cocok gitu loh nih. Jadi ini jahitannya rapi tuh, kalian bisa lihat kan tuh. Makanya aku lebih milih merek Catalina ANN karena emang rapi tuh. Terus tinggal dimasukin aja bayinya ke dalam situ. Nah, ini posisi belakangnya, jadi tinggal dimasukin bayinya ke dalam situ, terus udah deh, jadi kayak lebih kuat karena dia 2 layer. Jadi itu tadi cara pakai plus review dari aku. Jadi kembali lagi kepada kebutuhan masing-masing, kembali lagi kepada kepercayaan si ibu masing-masing. Nah, kalau misalnya masih mau pakai gendongan yang dulu boleh, gendongan yang sekarang boleh. Nah, kalau ini sih direkomendasikan oleh dokter anak karena memang posisinya bikin bayi itu nyaman gitu kan. Nah, jadi kalau kalian mau beli yang sama kayak aku, nanti aku taruh linknya di deskripsi. Nah, jadi sekian review dari aku, semoga video ini bermanfaat. Nah, untuk para ibu-ibu di luar sana, jangan khawatir pakai gendongan M shape ya. Kalian bisa googling aja
gendongan M-shape gitu kan, karena memang ini bagus banget untuk bayi. Jangan takut kaki bayi itu berbentuk O, karena itu bukan dari gendongan M-shape tapi dari keturunan atau faktor genetik. Nah, jadi sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.